atau kontinum pendidikan kewarganegaraan, atau ini juga bisa kita sebut sebagai rentang profil pendidikan kewarganegaraan. Kontinum pendidikan kewarganegaraan ini dikemukakan oleh David Kerr tahun 1999. Bagi David Kerr, setelah meneliti bagaimana profil pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara di dunia, kemudian sampai pada kesimpulan bahwa profil pendidikan kewarganegaraan itu berada pada dua kontinum, yaitu minimal dan maksimal, dengan beberapa karakteristik seperti digambarkan di sini. Ya. Ini karakteristik yang minimal, berarti inklusif, elitis, civic education, formal, content lead, knowledge base, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice. Kemudian yang kontinum maksimal ditandai oleh karakteristik yang pertama adalah kritik, kemudian inklusif, aktivis, citizenship education, participative, process lead, values based, interactive interpretation, more difficult to achieve and measure in practice. Mari kita lihat penjelasannya satu-satu di sini. Tentang minimal PKN, ini tadi digambarkan dengan beberapa indikator atau karakteristik. PKN atau profil pendidikan kewarganegaraan yang minimal itu biasanya didefinisikan secara sempit, hanya mewadahi aspirasi tertentu, eksklusif ini, kemudian elitis, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, ini civic education namanya, kemudian bersifat formal, terikat oleh isi, oleh materi, oleh kurikulum, kemudian berorientasi pada pengetahuan, knowledge base, gitu ya, content lead, mohon maaf, kemudian menitik beratkan pada proses pengajaran, ya, didactic transmission, dan hasilnya mudah untuk diukur. Jadi pemerolehan hasil nilai misalkan dalam melalui kajian mengikuti pembelajaran PKN itu mudah diukurnya. Itu yang rentang minimal PKN. Kemudian yang rentang maksimal tadi ditandai oleh beberapa karakteristik. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa PKN yang maksimal itu didefinisikan secara luas. Kemudian mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dia tidak lagi eksklusif tetapi inklusif. Dia tidak elitis tetapi aktivis. Kemudian kombinasi dari pendidikan formal dan informal. Kemudian diberi label citizenship education. Jadi dia tidak hanya sebagai mata pelajaran di sekolah saja, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga-lembaga keagamaan, media, lembaga kemasyarakatan, termasuk keluarga, mendidik warga negara agar lahir warga negara yang memiliki karakter yang utuh. Kemudian karakteristik lainnya adalah menitik beratkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas. Jadi tidak hanya didactic transmission, ya, proses berorientasi pada pengetahuan, kemudian menitik beratkan pada proses pengajaran. Tetapi yang maksimal menitik beratkan pada partisipasi siswa. Jadi tidak satu arah, tetapi mengundang atau melibatkan partisipasi siswa. Bagaimana siswa bisa berpartisipasi? Yaitu melalui pencarian isi dan proses-proses interaktif di dalam maupun di luar kelas.
Kemudian kalau tadi hasilnya mudah diukur, maka yang maksimal hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar. Jadi hasil belajarnya misalnya bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Bahkan pengetahuannya pun misalkan hanya kognitif tingkat pertama, hanya mengingat saja. Tetapi PKN ini, yang rentang maksimal ini, juga meliputi komponen sikap yang diukur dari para siswa atau dari para pelajar, kemudian juga keterampilan-keterampilan kewarganegaraan. Jadi sulit katanya, lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar, ya, berbeda dengan yang minimal yang tadi. Yang minimal hasil belajarnya lebih mudah untuk dicapai. Nah, kemudian dari dua rentang profil pendidikan kewarganegaraan ini, David Kerr setelah meneliti beberapa profil PKN di beberapa negara, sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya ada 3 pendekatan citizenship education atau 3 pendekatan PKN. Yang pertama adalah education about citizenship, pendidikan tentang kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, education through citizenship, pendidikan mengenai kewarganegaraan atau pendidikan melalui kewarganegaraan. Dan yang ketiga adalah education for citizenship, pendidikan untuk kewarganegaraan. Nah, apa bedanya? Kalau yang education about citizenship yang pertama ini, dia memusatkan perhatian untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang sejarah nasional dan struktur serta proses pemerintahan dan kehidupan politik. Jadi di sini lebih banyak membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman. Dan kemudian yang kedua, education through citizenship, menitikberatkan pada prinsip pelibatan pembelajaran siswa dengan melakukan melalui pengalaman aktif dan partisipatif di sekolah atau komunitas lokal dan sekitarnya. Kalau yang pertama tadi membekali siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Kalau yang kedua lebih banyak melibatkan pembelajaran siswa dengan melakukan, ya, learning by doing, melalui pengalaman aktif dan partisipatif di sekolah atau di komunitas lokal dan sekitarnya. Proses-proses belajar seperti ini, ya, pengalaman aktif dan partisipatif di sekolah atau di komunitas, diyakini memiliki potensi untuk reinforce the knowledge component, memperkuat komponen pengetahuan, karena siswa betul-betul dilibatkan dalam proses pencarian pengetahuan, ya, sehingga mereka membangun pengetahuannya sendiri. Dan yang ketiga adalah education for citizenship. Yang ketiga ini mencakup kedua pendekatan, baik education about citizenship ataupun education through citizenship, yang menitikberatkan pada membekali siswa dengan seperangkat alat. Alat yang dimaksud adalah pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan sikap, nilai dan disposisi atau karakter, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan bijaksana dalam peran dan tanggung jawab yang mereka hadapi dalam kehidupan dewasa mereka. Pendekatan ini mengaitkan citizenship education dengan the whole education experience of student, seluruh pengalaman pendidikan siswa. Ini tiga pendekatan citizenship education oleh David Kerr yang diperoleh dari penelitian tentang profil-profil pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara di dunia. Dan dari tiga pendekatan citizenship education itulah kemudian
disimpulkan lagi, ya, kontinum itu kalau dilihat maka negara-negara di Asia Tenggara, berarti kan termasuk Indonesia, ada pada kategori education about citizenship. Jadi kita baru di sini, baru membelajarkan tentang atau membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang sejarah nasional dan struktur serta proses pemerintahan dan kehidupan politik. Jadi kita baru belajar tentang PKN. Sementara yang kedua, di negara-negara Eropa Tengah, Eropa Selatan dan Timur, serta di Australia, sudah bergerak tidak lagi minimal, tetapi sudah education through citizenship. Ini yang kelompok tengah. Nah, sedangkan yang maksimal dengan berbagai karakteristik tadi ada pada negara-negara di Eropa Utara, di USA, dan di New Zealand. Di sini sudah education for citizenship. Jadi bukan tentang kewarganegaraan, tetapi pendidikan untuk kewarganegaraan. Jadi belajar tentang bagaimana berwarga negara yang baik. Kemudian inilah kesimpulan, gitu ya, kesimpulan dari kontinum dari pendidikan kewarganegaraan yang diteliti oleh David Kerr, ya, ditulis pada tahun 1999 dengan mengkategorikan kontinum minimal, tengah, dan maksimal. Jadi sebenarnya ada dua kontinum besar yang saling berhadapan-hadapan, tetapi setelah diteliti ternyata ada 3 pendekatan yang bisa digunakan, atau 3 pendekatan yang digunakan dalam pengembangan PKN, dan kemudian negara-negara mana yang menggunakan 3 pendekatan itu, lahirlah yang kedua,